Siapa di sini yang buka email cuma pas lupa password akun nih? Atau pas dosen bilang, tugas dikirim lewat email ya? Tapi kalian tahu nggak, teknologi yang sering dianggap sepele ini ternyata punya sejarah panjang dan masih bertahan sampai sekarang. Hari ini, aku akan membahas tentang sejarah dan perkembangan email sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini nih. Email atau electronic mail adalah surat elektronik yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan melalui internet. Berbeda dengan surat biasa yang membutuhkan waktu lama, email bisa dikirim hanya dalam hitungan detik. Tidak hanya pesan teks, email juga dapat digunakan untuk mengirim foto, video, dan dokumen penting. Awal mula email dimulai pada tahun 1960-an, saat komputer mulai digunakan untuk bertukar pesan dalam satu jaringan. Kemudian, pada tahun 1971, seorang programmer bernama Ray Tomlinson berhasil menciptakan sistem email modern pertama nih. Beliau juga memperkenalkan simbol @ yang sampai sekarang digunakan dalam alamat email. Sejak saat itu, email terus berkembang dan mulai digunakan di universitas, perusahaan, hingga masyarakat umum. Pada tahun 1990-an, layanan email mulai berkembang pesat dengan hadirnya Yahoo Mail. Kemudian muncul Gmail yang membuat pengguna email menjadi lebih mudah dan praktis. Sekarang, email bisa diakses kapan saja, mulai dari smartphone maupun komputer. Bahkan, hampir semua aplikasi dan media sosial membutuhkan email untuk proses pendaftaran akun. Email memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengirim pesan, mengirim tugas kuliah, dokumen pekerjaan, hingga menjadi identitas digital. Dalam dunia kerja, email juga digunakan nih sebagai media komunikasi resmi antar perusahaan. Kelebihan email adalah cepat, hemat biaya, dan dapat mengirim file dalam jumlah besar. Namun, email juga memiliki kekurangan seperti spam, phishing, dan risiko virus dari lampiran yang tidak aman. Karena itu, pengguna email harus tetap berhati-hati saat menerima pesan dari orang yang tidak dikenal. Dalam menggunakan email, kita juga harus memperhatikan etika. Gunakan bahasa yang sopan, isi subjek dengan jelas, dan pastikan alamat penerima sudah benar sebelum mengirim pesan. Hal sederhana seperti itu dapat membuat komunikasi menjadi lebih profesional. Kesimpulannya, email merupakan teknologi komunikasi digital yang sangat penting dan masih digunakan hingga saat ini. Walaupun sudah banyak aplikasi chatting modern, email tetap menjadi alat komunikasi resmi yang tidak tergantikan. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih ya telah menyimak.